Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kesehatan yang Kau tetap berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan sehat, penuh semangat untuk dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau urapi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat menjadi manfaat di kehidupan kami, dan dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Tak Mampu Mengendalikan Diri. Dan bacaan kita berasal dari Amsal 25 ayat 1 sampai dengan 28. Dan ayat masnya terambil di ayat ke-28 yang demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan, yang menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah atau persoalan di dalam kehidupan sehari-hari adalah ketidakmampuan orang untuk mengendalikan diri. Karena tak bisa mengendalikan diri, meledaklah amarah, akhirnya memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan berbagai tindak kejahatan. Ada satu contoh kejadian yang tertulis dalam Alkitab, yaitu Kain tega membunuh adiknya sendiri Habel. Padahal Tuhan sudah menegur Kain agar tidak panas hati, tapi Kain tak mampu mengendalikan dirinya sehingga terjadilah tindak kejahatan pembunuhan pertama di dunia. Ayat Nas menyatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri itu digambarkan seperti kota yang sudah roboh temboknya. Pengendalian diri itu digambarkan seperti kota yang sudah roboh temboknya. Pengendalian diri itu seperti tembok perlindungan. Pada zaman dahulu, setiap negara atau kota pasti memiliki tembok keluar yang kokoh. Tembok tersebut berfungsi sebagai pagar dan juga perlindungan bagi kota dan penduduknya supaya terluput dari serangan musuh. Di situasi aman dan nyaman, mungkin orang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Tetapi ketika situasinya sedang tidak baik dan tidak seperti yang diharapkan, orang-orang yang awalnya dikenal begitu sabar, kalem, atau lemah lembut, secara drastis berubah menjadi orang yang sangat emosional. Amarahnya meledak-ledak. Oleh sebab itu, Tuhan memperingatkan murid-muridnya saat berdoa di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Selama ini kita tidak dapat mengendalikan diri. Selama kita tidak dapat mengendalikan diri, selama kita tidak dapat menguasai daging kita, maka yang timbul adalah perbuatan-perbuatan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menjadi begitu emosional, marah tak terkendali, bukan karena masalah yang kita hadapi terlalu besar, namun karena kita tak dapat mengendalikan diri sendiri. Cara yang tepat untuk bisa mengendalikan diri adalah menyediakan waktu lebih untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita akan menjadi tenang dan berada di dalam pimpinan Roh Tuhan, sehingga perkataan dan perbuatan kita terkontrol. Demikian renungan pada pagi hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus pasti punya pengendalian diri. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk setiap renungan-Mu, untuk setiap firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini.
Lindungilah kami Tuhan dari segala hal yang dapat membuat kami tidak dapat mengendalikan diri Tuhan. Dan berilah kami selalu kemampuan untuk dapat mengendalikan diri sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak dan terkontrol emosinya. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat kepada kami semua untuk dapat menyerap apa yang Bapak Ibu Guru berikan kepada kami. Dan juga kiranya Kau memberkati Bapak Ibu Guru yang telah memberikan materi kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin.